Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi, faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun, udkhuluha bisalamin aminin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan pagi yang penuh barokah ini, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada seluruh jamaah salat hari raya Aid untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada khutbah di hari yang penuh kebahagiaan ini, kami angkat judul menjaga silaturahmi di hari kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bulan suci Ramadan yang penuh barokah telah meninggalkan kita semua, yang pada bulan itu Allah Subhanahu wa ta'ala berseru setiap malamnya sebanyak 3 kali. Adakah orang yang meminta maka akan kukabulkan permintaannya? Adakah orang yang bertaubat maka akan kuterima taubatnya? Adakah orang yang memohon ampunan maka akan kuampuni dosa-dosanya? Pada bulan itu juga pintu surga dibuka selebar-lebarnya,
Pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, setan dibelenggu, azab kubur diringankan bahkan dicabut. Pada hari ini pintu rahmat hanya terbuka bagi orang-orang yang diberikan syafaat Allah. Pintu azab terbuka bagi yang berlumuran dosa. Siksa kubur sebelumnya diringankan bahkan dicabut. Pada hari ini mereka kembali disiksa, kecuali bagi orang yang beriman dan yang beramal soleh. Setan yang sebelumnya dibelenggu hari ini dilepaskan kembali untuk menggoda umat manusia. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau ayyakuna sanata kulluha Ramadan. Jikalau umatku mengetahui kebaikan yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan, niscaya dia ingin sepanjang tahun ini bulan Ramadan keseluruhannya. Tapi kita tidak ada jaminan untuk ketemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Kita lihat yang dulunya orang-orang yang kita sayangi, ayah kita, ibu kita, teman, saudara, orang yang terdekat kita, yang dulunya kita bersama, kita cium tangannya tatkala berjabat tangan. Saat ini mereka telah mendahului kita. Kita seakan-akan ada yang kurang saat menikmati hari kemenangan ini. Tak dapat lagi kita bersama, tak dapat berbuat banyak selain doa yang kita panjatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Pada hari ini 1 Syawal, malaikat Jibril selalu berdoa yang diaminkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau malaikat Jibril yang berdoa dan yang mengaminkannya adalah Nabi kita Muhammad, pasti Allah kabulkan doanya. Ada 3 doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ya Allah, jangan Engkau terima salat, puasa dan zakatnya orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, ya Allah, jangan Engkau terima salat, puasa dan zakatnya istri-istri yang durhaka terhadap suaminya. Yang ketiga, ya Allah, jangan Engkau terima salat, puasa dan zakatnya orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Berdasarkan doa malaikat Jibril ini, dapat diperjelaskan bahwa pertama, tidak diterima salatnya, zakatnya dan puasanya anak yang durhaka kepada orang tua. Dari mana tolak ukurnya anak yang durhaka itu? Firman Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada perkataan
dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Al-Quran Surah Al-Isra. Konsepnya adalah jangankan mengalirkan air mata orang tua, mengatakan saja dilarang. Ucapkanlah kepada keduanya akan perkataan yang mulia. Tidak sedikit pengorbanan orang tua kita, mulai dari mengandungmu 9 bulan, melahirkan kamu dengan meregang nyawa. Berapa kali ibumu bangun di tengah malam menggantikan pakaianmu. Kamu merengek, kamu menangis, ibumu bangun. Berapa kali kamu dimandikan oleh ibumu? Mandi pagi, mandi siang, mandi petang, kotor sedikit kamu dimandikan. Adakah kamu mampu memandikan ibumu yang terakhir kalinya? Kamu mandikan jenazah ibumu. Tidak ada kamu berada di sini. Tidak ada kamu orang yang hebat tanpa belayan kedua orang tuamu. Kapan kita terakhir melihat wajah ibu kita? Bekas apa keriput dan kernyek keningnya bekas mengkhawatirkan kita sampai hari ini. Mereka rela terbelit hutang untuk biaya pendidikan kita. Takut anak-anaknya tidak bahagia. Sampai usia kita sudah dewasa sekarang saja, dipandang wajah kita, Robbi habli minas solihin. Bibirnya tidak pernah kering mendoakan kita anaknya. Tapi kapan kita melihat wajah ibu kita kontan kita mendoakan Allahumma ghfirli wali walidayya? Jaminannya seorang orang tua yang sudah wafat, hadirin rahimakumullah, tidak akan terputus doa anak yang soleh, wa waladun soleh yad'u lahu, sehingga azabnya Allah hentikan. Lalu seorang ibu bertanya, kenapa engkau hentikan cambukanmu wahai malaikat kepadaku? Malaikat menjawab, engkau tidak sadar wahai orang tua, ada anakmu yang kau didik sehingga mendoakanmu hari ini. Investasi yang berarti dan abadi. Baqiyatis sholihat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, doa malaikat Jibril adalah tidak diterima sholatnya, zakatnya, dan puasanya istri-istri yang durhaka terhadap suaminya. Apa dalilnya? Sewaktu Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi diperlihatkan neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penghuninya banyak perempuan daripada laki-laki. Apakah perempuan tidak sholat? Rajin dia sholat. Apakah perempuan tidak ngaji? Malah lebih rajin dia dari suaminya. Lantas kenapa ya Rasul? Hudna yakfurna asyir. Karena kebanyakan perempuan tidak pandai berterima kasih kepada suami, durhaka terhadap suami, dan tidak pandai menjaga lidahnya. Maka belajarlah untuk menerima apa adanya, jangan ada apanya. Kalau kamu menilai dari ada apanya, suatu saat dia akan jatuh, dia akan bangkrut. Kamu akan membahas semua kekurangan dan kesalahannya. Kamu pandang ia dengan orang yang paling hina. Ingat, orang yang baik dalam pandangan Allah bukanlah orang yang tidak pernah berbuat kesalahan. Matanya selalu melihat kebaikan orang lain, tak pandai dia melihat keburukan orang lain. Itu orang baik.
Dia lihat orang jahat, orang buruk, dia cari kebaikannya, ketemu kebaikannya, dia bicarakan kebaikannya tersebut. Sekurus-kurusnya ikan, pasti ada dagingnya. Segemuk-gemuknya ikan, pasti ada tulangnya. Senakal-nakalnya, sejelek-jeleknya orang, pasti ada kebaikannya. Sebaik-baiknya orang, sehebat-hebatnya orang, sealim-alimnya orang, pasti ada kesalahannya. Orang yang berakal, dia beli ikan, dia makan dagingnya, tulangnya dia buang. Hanya orang gila hadirin, dia beli ikan, tulangnya dia makan, dagingnya dia kasih kucing. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka orang yang baik dalam pandangan Allah, dia selalu merasa dirinya paling hina di dunia ini. Sidang jemaah salat Aid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dasarnya adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Maka seorang perempuan itu bisa menyeret 4 laki-laki sekaligus masuk ke dalam neraka. Yang pertama ayah kandungnya, yang kedua suaminya, yang ketiga abang-abangnya, yang keempat anak laki-lakinya. Kalau perempuan ini tidak benar, maka dia akan menarik 4 laki-laki ini sekaligus. Berat jadi laki-laki, pun tidak ringan jadi perempuan. Konsepnya sangat jelas. Jika seorang istri rajin sholat, rajin ibadah, banyak amal kebaikannya, sementara suaminya berlumuran dosa, maka istri seperti ini akan mulus masuk ke surga, meninggalkan suaminya di neraka. Tetapi jika suaminya ahli ibadah, sementara istrinya penuh dengan dosa, maka dimasukkan neraka. Suaminya pun ikut bertanggung jawab atas masuk nerakanya istrinya tersebut. Bahkan dia bisa diseret oleh istrinya untuk masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena ada tanggung jawab suaminya terhadap istrinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad adalah jangan diterima solatnya, zakatnya, dan puasanya orang yang memutuskan silaturahmi. Jika tanganmu terluka karena pisau, lambat laun pasti akan sembuh. Tapi jika lidahmu melukai hati seseorang sampai orang itu mati pun takkan terobati. Waktu tangan berjabat mengalir dosa-dosa keduanya, rontok di sela-sela jarinya. Maka pada hari raya yang fitrah ini kita kembali suci, tanpa noda, tanpa dosa, bagaikan kertas putih yang belum dicoret oleh tinta apapun. Jika kuku kita panjang, yang dipotong adalah kukunya, bukan jarinya. Jika ada masalah sesama kita, yang dibuang adalah masalahnya. Jangan biarkan harta merusak persaudaraan, jangan biarkan materi merusak persahabatan. Mari saling memaafkan. Persaudaraan dan persahabatan adalah orang yang kau temukan tertawa tatkala bahagia, dan tatkala kamu menderita dia pun ikut bersedih bersama tangisanmu. Tak usah simpan dendam. Kesalahan orang lain terhadapmu tak perlu kau ingat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di hari yang suci ini, mari selalu berbagi. Pandanglah anak yatim dengan pandangan kasih sayang. Santuni anak yatim. Ada 3 keutamaan besar dalam menyantuni anak yatim, seperti yang dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah. Yang pertama, dekat dengan Rasulullah di surga sedekat jari telunjuk dengan jari tengah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ana wa kafilul yatim fil jannati wa hakaza wa asyara bisabati wal wusta wa qarraja bainahuma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku dan orang yang menanggung anak yatim kedudukannya di surga seperti ini. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan jari telunjuknya dan jari tengah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam serta agak meregangkan keduanya. Yang kedua, melunakkan hati manusia yang keras. Jika hatimu keras dan ingin menjadi lunak dan kebutuhanmu terpenuhi, kasihilah anak yatim, usaplah mukanya dan berilah makanan dan dari makananmu, niscaya hatimu menjadi lunak, kebutuhanmu akan terpenuhi. Orang yang menanggung anak yatim dan mengasihinya, maka Allah akan melembutkan hatinya dan mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dan yang ketiga, kebutuhan hidup terpenuhi. Jika kita mempunyai kesempatan menyantuni anak yatim, jangan pernah sia-siakan. Tidak hanya jaminan surga di akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjanjikan kepada orang-orang yang menyantuni anak yatim akan terpenuhi semua kebutuhan hidupnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innamal mu'minuna ikhwatum fa'aslihu baina akhaikum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka berbuat baiklah antara saudaramu itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.